Perjalanan Pancasila dari masa ke masa. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar dan panduan kehidupan berbangsa. Dirumuskan pada masa sidang BPUPKI tahun 1945, Pancasila lahir dari semangat persatuan dan keberagaman. Bung Karno menyebutnya sebagai filosofis grand slam, dasar falsafah yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi kompas moral bangsa yang terus dipuji dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang menegakkan kedaulatan. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun negara baru yang merdeka, meski menghadapi berbagai perbedaan ideologi dan konflik. Nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan tampak nyata dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga 1950 menandai ujian besar bagi persatuan bangsa. Tekanan politik Belanda memecah Indonesia menjadi negara bagian, namun semangat rakyat untuk kembali ke negara kesatuan menunjukkan kuatnya nilai persatuan dan kedaulatan rakyat. Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959, demokrasi terpimpin diterapkan. Pancasila dijadikan pedoman tunggal, namun kekuasaan yang terpusat membuat nilai kerakyatan dan keadilan sosial tidak sepenuhnya terwujud. Dari masa ini, kita belajar bahwa tafsir Pancasila harus dijaga agar tidak dimonopoli oleh kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan kembali sebagai asas tunggal. Melalui program P4, nilai-nilai Pancasila disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Namun, di balik stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, kebebasan rakyat sering dibatasi, menguji nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Tahun 1998, rakyat bangkit menuntut demokrasi dan keadilan. Reformasi membuka babak baru. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi kini dihidupkan dalam semangat kebebasan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari perjalanan panjang ini, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi jiwa bangsa yang hidup dalam tindakan kita. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kampus bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk mengasah sikap kritis, toleransi, dan semangat kebangsaan. Saya belajar untuk tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam diskusi, organisasi, dan interaksi sosial. Sebagai warga negara, saya menyadari bahwa Pancasila adalah kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Saya berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, disinformasi, dan polarisasi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.